Kembali di Newsline, pemirsa, kami soroti berkenaan dengan beberapa hal yang menjadi trending topik di hari ini. Nah, yang menjadi trending pencarian di hari ini, yang Marcel ya, salah satunya pemirsa adalah soal banjirop yang tengah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Termasuk ini adalah di wilayah utara Jakarta. Nah, ini ada sekitar 5.000 pencarian. Oke, cukup banyak ya, berarti mungkin korban, bukan hanya korban yang adalah penduduk terkena banjir, tapi juga mungkin masyarakat yang melintas begitu ya, melihat masih ada sejumlah ruas jalan yang tergenang banjirop ini. Selengkapnya pemirsa kami akan bahas di Newsline Trending Topik untuk Anda. Bicara soal banjirop, pemirsa, ini merupakan fenomena yang sering terjadi di pesisir pantai, terjadi ketika air laut mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari biasanya dan mengakibatkan genangan air ini masuk ke daratan. Berbeda dengan banjir akibat hujan, kalau banjirop ini disebabkan beberapa faktor alam dan juga manusia. Misalnya adalah perubahan iklim, kemudian kenaikan permukaan air laut dan kerusakan ekosistem pesisir. Nah, jadi saat ini banjirop sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Hingga hari ke-6, banjirop ini masih menggenangi rumah warga. Jadi dampak nyata yang dirasakan, misalnya yang seperti Anda saksikan ini pemirsa, akses jalan yang rusak, kemudian juga sampah yang menggenang, dan kondisinya ya seperti ini sudah 6 hari, begitu ya Marcel ya. Jadi untuk mengetahui seperti apa kondisi banjirop di kawasan Muara Angke, kami tampilkan berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dan Agustin Lawrence. Pemirsa, memasuki hari ke-6, banjirop di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih menggenangi pemukiman warga. Dan diprediksi hari ini untuk genangan air mencapai 20 hingga 30 cm dan akan terus bertambah pada siang dan sore hari. Nah pemirsa, menurut penuturan warga ini biasanya banjirop datang pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun menurut pantauan kami yang ada di lapangan, hari ini masuki hari ke-6, air tiba mulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Dan bisa kami sampaikan pemirsa bahwa masyarakat ini masih melakukan aktivitas seperti biasa dan juga bantuan dari BPBD seperti makanan siap saji ini juga masih terus berdatangan untuk warga yang terdampak banjirop sendiri. Dan tentu banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini salah satunya adalah akses jalan pemirsa di pemukiman yang terlihat rusak, terutama yang ada di gang-gang kecil seperti ini yang juga dilalui oleh motor dan juga dilakukan aktivitas oleh masyarakat. Dan memang untuk genangan-genangan air ini masih terus terlihat sejak tadi pagi sebelum datangnya atau tibanya banjirop di pemukiman warga. Dan tentunya dari penuturan warga ini berharap bahwa segera untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan tanggul sehingga banjirop ini tidak menjadi langganan tahunan bagi warga Muara Angke. Dan tentu menjadi perhatian khusus juga untuk gubernur dan juga wakil gubernur terpilih Jakarta periode 2024-2029 untuk memperhatikan akses jalan dan juga tanggul agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Elma Rosana, Lawrence, Metro TV. Ya pemirsa, itulah tadi kondisi banjirop yang menggenang di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Tapi seperti yang tadi Anggi sebutkan ya, bukan hanya di wilayah Jakarta tapi juga di beberapa titik lain di Indonesia pemirsa. Misalnya ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjirop juga terjadi di pesisir utara Kabupaten Bekasi. Tepatnya adalah di Desa Hurib Jaya. Banjirop merendam akses jalan dan juga permukiman penduduk. Di sana 5 hari banjirop ini sudah mengepung kawasan permukiman warga sehingga warga pun mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga diare, terutama yang dialami oleh anak-anak dan balita. Nah, warga setempat ini mengeluhkan bahwa tidak ada suplai air bersih serta minimnya bantuan logistik yang masuk ke wilayah terdampak banjirop. Terdapat kira-kira ada 4.184 nih kepala keluarga yang terdampak banjirop di pantai utara Bekasi, Jawa Barat. Ya.
Di Kota Pangkal Pinang, pemirsa, dan juga Marcel ini juga ya, di Kepulauan Bangka Belitung sudah 3 hari ratusan rumah warga terendam banjirop. Tidak hanya merendam rumah warga, gang di sekitar lingkungan masyarakat juga tergenang. Memaksa warga ini menerobos banjir untuk aktivitas. Kedalaman air yang masuk ke permukiman ini bervariasi dari 30 sampai 60 cm. Jadi meski kondisinya seperti ini, warga masih bertahan di rumah, katanya untuk tetap menjaga harta benda mereka. Nah, banjir ini biasanya berangsur surut seiring surutnya air laut. Mirisnya, ini belum ada bantuan dari pemerintah kepada warga yang terdampak banjir ini. Bantuan yang ada hanyalah sukarela dari RT setempat berupa 5 bungkus mie instan. Jadi menurut data BPBD Kota Pangkal Pinang, wilayah yang paling terdampak yakni adalah Kelurahan Opas Indah, Pasir Putih, Rejosari, dan Kelurahan Gedung Nasional. Iya, itulah sejumlah daerah ya yang terdampak banjirop. Sampai kapan sih sebenarnya ya? Iya, ini tentunya kalau kita lihat dari perakiraan cuaca BMKG, memang di periode saat ini Anggi menjelang akhir tahun sudah masuk puncak musim hujan pertama, terus juga gelombang yang tinggi ini menyebabkan terjadinya pasang begitu ya. Tapi kita tentu ada informasi juga pemirsa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang memang sudah mengatakan atau mengonfirmasi bahwa fenomena banjirop ini terjadi di beberapa titik di Indonesia karena adanya siklus astronomi bumi yang ditandai dengan supermoon. BMKG juga mengatakan bahwa fenomena ini akan terjadi di beberapa titik di Indonesia dan akan kembali surut hingga akhir Desember mendatang. Kita lihat ya mungkin dalam beberapa hari ke depan ini. Nah, selengkapnya pemirsa kita simak pernyataan Direktur Direktorat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo berikut ini. Pantauan di lapangan juga sudah ada mulai kecenderungan turun ya untuk tinggi robnya di beberapa wilayah di Jakarta. Kami pantau dari beberapa wilayah ya. Di antaranya juga pesisir utara Jawa Tengah, kemudian pesisir utara Jawa Timur, kemudian sebelah selatan Sulawesi Selatan, kemudian sebagian Kalimantan Barat, juga sebagian Kalimantan Timur itu juga terdampak dari fenomena astronomi atau supermoon pada bulan Desember ini. Tambahkan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi dan waktunya tidak bersamaan ya, diantaranya adalah pesisir Kepulauan Riau, pesisir Lampung, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, ya itu. Yang waktunya memang sudah kita sampaikan jauh-jauh hari, berkisar mulai dari 16 Desember kemarin hingga ada yang hingga tanggal 25 Desember nanti yaitu di pesisir utara Jawa Tengah. Fenomena tahunan yang selalu menghantui masyarakat pesisir Jakarta Utara sekarang bertambah parah pemirsa seiring dengan kondisi penurunan tanah. Menanggapi kondisi ini, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengimbau Pemprov Jakarta untuk segera merelokasi warga terdampak dan menyelesaikan instalasi perpipaan. Kita simak pernyataan berikut ini. Langkah yang harus dilakukan, yang pertama tentu adalah dalam waktu 5 tahun ke depan, pemerintah DKI Jakarta harus mempercepat pembangunan jaringan perpipaan air layak minum seluruh wilayah Jakarta Utara, khususnya pesisir pantai utara. Kenapa? Kalau kita bisa pastikan 100% kawasan itu teraliri oleh jaringan perpipaan air minum, maka poin yang kedua, yaitu menerapkan zona larangan pengambilan air tanah. Jadi tidak boleh lagi nanti pada tahun kelima, orang mengambil air tanah dengan pompa, ya, terutama gedung-gedung perkantoran, kawasan industri, sampai dengan ke tingkat rumah tangga. Tetapi kan itu hanya bisa terwujud larangan tadi kalau tadi yang pertama, jaringan perpipaannya tercapai 100%. Nah, ketiga, pada saat bersamaan juga, kita tahu pemerintah sedang membangun rencana penyelesaian dari Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa, ya. Tetapi itu juga tidak akan efektif kalau tidak dilakukan pembenahan restorasi pesisir pantai utara. Misal ya, pemukiman di arah Muara Angke yang kami tinjau kemarin hari Senin, ini suka tidak suka harus direlokasi ke arah darat. Ditempatkan ke rusunawa terdekat misalnya. Kalau tidak, pemerintah DKI menyediakan rusunawa yang lokasinya tidak jauh dari pantai. Ya, kenapa? Pemukiman tadi sudah tidak layak dihuni karena permukaannya semakin turun dan kondisi lingkungannya sudah tidak layak huni. Ya. Ya, Anggi dan pemirsa, kita tentunya prihatin ya terkait dengan adanya kejadian bencana banjirop yang menimpa di sejumlah wilayah. Ini juga tentunya menimbulkan ada respon dari warganet
Kita lihat berikut ini pemirsa dari media sosial Metro TV, ini ada yang berkomentar dari @dewa_lms. Kasihan sekali warga di pesisir, semoga tanggul laut beneran bisa jadi solusi jangka panjang ya. Ada yang komentar juga, banjir kayak gini sebenarnya sudah sering kan ya, jadi solusi permanennya mana? Ini ditanya oleh warganet. Iya, solusi permanen, apalagi ini mungkin akan ada pemerintahan daerah baru ya. Ini bisa menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Ada juga komentar dari @fitriana, ekonomi warga pasti kena imbas lagi. Gimana mereka mau usaha kalau akses sama rumahnya terendam air terus. Ya, ada komentar juga dari warganet, banjirop bukan cuma masalah Jakarta, tapi juga daerah lain, tolong pemerintah pusat turun tangan juga. Iya, dan selanjutnya ada komentar dari Ririnat. Pemerintah sibuk bikin tanggul, tapi kalau pola cuaca makin parah, bagaimana? Ini juga memang karena ada faktor cuacanya juga ya. Ya, dan kami nanti akan hadirkan informasi lainnya pemirsa dan juga trending topik lainnya. Salah satunya nanti gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang Vanuatu. Ini visualnya ramai kita lihat di medsos. Liputannya nanti kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.